Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama saya Raden Kelana di channel Rahayu Pajri. Di segmen Tafsir Mistik episode pertama ini, saya akan membagikan satu cerita yang saya dapat dari kerabat saya di Jambi. Dan di cerita ini akan membahas tentang seseorang yang menggunakan susuk tulang bayi. Buat yang penasaran tentang apa itu susuk tulang bayi, tonton video saya sampai selesai. Jadi, kisah ini berawal di tahun 1974 di Jambi. Kemudian, sosok dari si Tina ini adalah seorang yang bekerja di salah satu rumah lah. Boleh dikatakan di sini si Tina ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga lah. Di salah satu majikannya yang dimana keluarga di mana tempat Tina ini bekerja adalah salah satu orang yang boleh dikatakan orang kaya lah. Di samping kaya hartanya dan memang terkenal karena kesuksesan dalam usaha yang dilakukan oleh majikannya ini tadi. Kemudian di sini si Tina ini bekerja di rumah majikannya ini sekitar 2 tahun lah. Dan sosok si Tina ini memang adalah salah satu sosok pembantu rumah tangga yang boleh dikatakan diandalkan lah kalau untuk pekerjaannya. Dan si Tina ini memang terkenal jujur dan rajin lah dalam bekerja. Nah, di 2 tahun dia bekerja di rumah majikannya itu, memang si Tina ini menjadi ya orang kepercayaan lah dan betul-betul disayang lah oleh majikannya. Jadi di sini majikan dari si Tina ini kita sebut saja Bu Susi dan Pak Haris. Di sini sahabat-sahabat, sosok dari Bu Susi ini adalah sosok perempuan yang memang betul-betul cantik lah. Di usianya yang sudah beranjak 40 tahun, Ibu Susi ini adalah salah satu yang bisa kita katakan lah sebagai perempuan yang cantik lah. Sedangkan di sini Pak Haris adalah sosok orang yang memang boleh dikatakan suami yang jarang di rumah lah. Karena memang tuntutan dari pekerjaan Pak Haris ini membuat dia itu banyak meninggalkan rumah dengan kerja di luar kota lah. Kehidupan dari Pak Haris dan Bu Susi ini boleh kita katakan adalah kehidupan rumah tangga yang memang betul-betul harmonis. Mereka tidak pernah ribut ataupun cekcok. Dan memang boleh dikatakan keluarga ini adalah keluarga yang memang betul-betul bahagia lah. Di sini pernikahan Bu Susi dan Pak Haris ini tidak memiliki anak. Sedangkan usia pernikahan mereka ini beranjak 25 tahun lah. Namun hal tersebut tidak membuat kehidupan mereka ini seperti ada yang kurang. Singkat cerita, pada suatu hari di saat Tina ini melakukanlah aktivitasnya biasa yang dilakukannya itu, tiba-tiba si Tina ini melihatlah sosok laki-laki tua yang datang ke rumah Bu Susi ini yang penampilannya itu seperti dukun lah. Namun di sini Tina sama sekali tidak menaruh curiga lah dengan tamu yang datang tersebut. Ternyata sosok laki-laki yang berpenampilan dukun ini tadi adalah tamunya dari Bu Susi. Setelah tamu itu tadi masuk dan bertemulah dengan Bu Susi, segeralah si Tina ini pergi ke dapur untuk membuat minuman lah untuk tamu. Jadi di sini Tina datanglah dengan membawa minuman untuk disuguhkanlah kepada tamu tersebut. Kemudian sontaklah si Tina ini kaget ketika si Tina ini melihat apa yang dibawa oleh sosok dukun ini tadi adalah
tulang benulang manusia yang dibungkus dengan kain hitam. Kemudian begitu Tina itu melihat, gelas yang dia pegang itu tiba-tiba terlepaslah dari pegangan si Tina ini, jebrak, jatuh berada pas di depannya Bu Susi. Jadi alangkah terkejutnya si Tina ini ketika melihat tulang benulang tersebut. Namun di sini Bu Susi langsung menjelaskan kepada Tina, apa yang dia lihat itu adalah bukan tulang benulang manusia, namun di sini yang dia lihat adalah tulang benulang dari hewan, yang memang Bu Susi menjelaskan bahwa hal ini dilakukannya untuk sebagai penjaga rumah lah dari gangguan hal-hal mistik yang bakal datang masuk ke rumah. Jadi dengan perkataan yang terpatah-patah dan ekspresi wajah yang seakan-akan Ibu Susi ini tadi gugup. Nah, sontaklah dalam hati Tina ini berkata bahwa Bu Susi ini sedang berbohong. Setelah mendapat penjelasan dari Bu Susi ini tadi, si Tina langsunglah bergegas ke dapur. Namun di dalam hatinya ini merasa gelisah lah dengan apa yang dia lihat tadi. Nah, di sini si Tina ini tidak maulah berpikir yang macam-macam lah. Dan akhirnya dia melanjutkanlah pekerjaannya di dapur. Namun di sini, di tengah Tina ini asik melakukan kerjaan di dapur, tiba-tiba sosok dari Bu Susi ini telah berada di belakang si Tina, yang sontak membuat Tina ini kaget. Kemudian Bu Susi bertanyalah kepada Tina, "Tin, jadi kamu berpikir apa yang kamu lihat tadi adalah tulang benulang manusia? Kamu salah, Tin. Itu bukan tulang manusia. Itu tulang hewan. Ya sudah, kamu kembali bekerja. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Tina. Ya udah, lanjutkan bekerja." Nah, di sini suasana menjadi cair lah dengan perkataan dari Bu Susi ini yang seakan-akan bercanda lah. Nah, kemudian si Tina kembalilah bekerja dengan rasa was-was yang hilang lah dari pikirannya. Ya mungkin ya sudahlah, aku kembali bekerja. Dan mungkin apa yang dikatakan Ibu Susi tadi benar. Kemudian si Tina melanjutkanlah pekerjaannya. Keesokan harinya si Tina ini melihatlah sosok dari Bu Susi ini yang keluar dari kamarnya itu memang tampil beda lah dari sosok Bu Susi yang sebelumnya. Jadi aura yang terpancar dari Bu Susi ini memang betul-betul aura yang membuat siapa saja yang melihat bakal berdecak kagum lah. Sedangkan di sini kita bisa tahu bahwa umur dari Bu Susi ini menginjak 40 ke atas lah. Dan hal itu pun terlihat jelas oleh si Tina ini bahwa perubahan yang terjadi dengan Bu Susi ini memang betul-betul menarik atau menawan lah. Kemudian segeralah si Tina ini menghampiri Bu Susi dengan perkataan yang memuji lah. "Bu, Ibu terlihat cantik banget pagi ini. Aku melihatnya Ibu itu seperti bunga, Bu, di pagi hari." Dan sontak Bu Susi ini langsung tersenyum lah dan berkata lah, "Alah Tin, kamu ngomong gitu pasti kamu minta naik gaji." Setelah percakapan pagi itu antara Bu Susi dan si Tina ini tadi, kemudian Tina melanjutkanlah pekerjaannya seperti biasa. Namun pada hari itu terdengarlah selentingan yang membuat satu kampung itu heboh, yaitu tentang pembongkaran makam bayi yang baru dikubur selama 7 hari. Namun di sini jenazah dari bayi itu ada yang tidak lazim dari mayat yang ditemukan oleh warga itu, yaitu hilangnya tulang rusuk dari mayat tersebut. Sehingga cerita itu heboh di mana-mana. Sontak di sini Tina yang mendengar kabar dari cerita yang beredar di kampung itu membuat Tina ini shock dan lemas. Jadi di subuh harinya itu Tina ini tadi bangunlah seperti rutinitas biasanya itu. Dia melakukanlah sholat subuh. Kemudian ketika si Tina ini keluar dari kamar, tiba-tiba dia melihat pintu dari Bu Susi ini terbuka dengan lebar. Nah, kemudian si Tina ini pelan-pelan lah datang untuk berniat untuk menutup pintu kamar dari Bu Susi ini. Namun di sini alangkah terkejutnya si Tina ini ketika melihat Bu Susi ini sedang
mencuci tulang benulang yang dia lihat 2 hari kemarin. Kemudian meminum air dari rendaman tulang benulang tersebut. Di situ Tina melihat mulut dari Bu Susi ini seperti membacakan mantra ataupun sesuatu yang terucap dari mulutnya. Di sini sontak si Tina ini jatuh dengan tubuh yang terkulai dan merinding. Seakan-akan si Tina ini tadi teringat akan kejadian yang menghebohkan kampung itu dengan hilangnya rusuk dari bayi yang telah dimakamkan. Dan setelah itu Tina langsung bergegaslah masuk ke kamar dan melakukanlah ibadah sholat subuh. Di tengah sholatnya si Tina ini tadi kerap kali terdengar suara tangisan bayi di saat dia melakukan sujud dalam sholatnya. Setelah selesai si Tina ini sholat, kemudian bergegaslah dia mencari di mana tempat suara itu berada. Namun apa yang dia cari dan apa yang dia lihat itu sama sekali tidak ada bentuk ataupun wujud dari anak kecil yang sedang menangis. Dan kemudian si Tina melakukanlah aktivitas seperti biasanya, apa yang dilakukan setiap hari. Kemudian terdengarlah suara ketukan pintu. Ketika dibuka ternyata sosok Pak Aris yang datang. Yang memang di sini Pak Aris ini sudah begitu lama tidak pernah pulang ke rumah. Jadi di sini begitu Pak Aris ini pulang tadi, langsunglah Pak Aris ini memberikan sesuatu lah kepada Tina sebagai oleh-oleh lah, berupa baju dan makanan yang dibawanya dari luar kota. Namun di sini ada yang mengalihkan pandangan dari si Tina ini adalah plastik merah yang dibawa oleh Pak Haris. Kantong plastik itu seakan-akan mengeluarkan lendir. Dan saat itu Tina sedang memasak di dapur dan mengucapkan terima kasih ya Pak atas oleh-olehnya Pak. Tina senang dengan apa yang Bapak berikan kepada Tina. Dan Tina bergegaslah kembali ke dapur untuk bekerja. Saat itu Tina mendengarlah suara kegirangan atau suara bahagia dari Bu Susi ini dengan nada yang tinggi, seakan-akan sampai terdengarlah suara itu ke dapur di mana tempat Tina bekerja. Nah di sini Tina berpikirlah dengan kedatangan dari Pak Haris ini membuat Bu Susi ini kegirangan lah, bahagia karena memang sosok Pak Haris ini jarang sekali pulang ke rumah. Saat Tina sedang bekerja, tiba-tiba Bu Susi datanglah menghampiri Tina dengan menyodorkan plastik merah yang dibawa oleh Pak Haris. Dan kemudian Bu Susi meminta kepada Tina untuk memasaknya dengan setengah matang. Jadi di sini si Tina tidak bisa menolak permintaan dari Bu Susi ini. Kemudian bergegaslah dia untuk memasak di dapur. Ketika Tina membuka plastik yang ada di hadapannya itu, alangkah terkejutnya Tina. Ketika dibuka, ternyata yang ada di dalam plastik tersebut adalah tulang benulang. Tulang benulang yang dia lihat dalam plastik tersebut mirip dengan tulang benulang yang dibawa oleh dukun itu datang pada hari kemarin. Kemudian di sini yang dilihat oleh Tina itu bukan sekedar tulang rusuk, namun potongan kaki dan tangan, bahkan tengkoraknya pun masih ada di dalam plastik tersebut. Dan bentuk tekstur dari tulang benulang itu memang masih terlihat baru dengan lendir yang dikeluarkan dengan lendir yang masih keluar di tulang benulang tersebut. Jadi dengan apa yang dia lihat ini tadi, si Tina ini betul-betul tidak bisa menahan rasa mual dan akhirnya mengeluarkan muntah. Kemudian dengan tersipu lemas jatuh ke lantai. Di saat Tina ingin membuang plastik tersebut, di sini terdengar teriakan dari Bu Susi yang memang betul-betul mengagetkan. Tina, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin berbuat apa? Dan di sini ekspresi yang ditampilkan oleh Bu Susi ini memang betul-betul terlihat sangat marah. Dan bahkan Tina pun selama 2 tahun bekerja di sana tidak pernah melihat wajah dari Bu Susi ini begitu marah. Kemudian dia datang kepada Bu Susi dan berbicara kepada Bu Susi bahwa apa yang ingin dia masak tadi sangat tidak layak untuk dimasak. Karena
apa yang dia lihat itu adalah sesuatu yang tidak wajar untuk dimasak. Namun di sini Bu Susi tidak menerima alasan apapun dari si Tina. Kamu sekarang cepat masak. Jangan membantah lagi. Lakukan apa yang saya perintahkan. Dengan ketakutan dan tubuh gemetar, si Tina ini langsunglah bergegas ke dapur untuk segera memasak apa yang diperintahkan oleh Bu Susi ini. Namun kan di sini si Tina ini merasa mual dan jijik dengan apa yang dia lihat. Dengan terpaksa, akhirnya si Tina ini pergilah memasak tulang benulang dari bayi tersebut. Nah, setelah masak, kemudian disajikanlah kepada Bu Susi dan si Pak Haris. Di sini, Bu Susi langsung berbicara kepada si Tina bahwa, Tina, jadi apa yang kamu masak hari ini adalah tulang benulang dari bayi yang baru dikubur. Cepat atau lambat, kamu tetap akan mengetahuinya sendiri. Namun di sini kamu harus ingat, jika hal ini bocor, kamu juga akan terlibat dengan masalah hukum yang akan menjerat dirimu. Dengan ancaman yang didapat oleh si Tina ini tadi, membuat si Tina ini seakan-akan si Tina ini tidak percaya dengan apa yang telah diucapkan oleh Bu Susi kepadanya. Jadi di sini si Tina hanya bisa terdiam dan menangis mendengar ucapan yang diucapkan oleh Bu Susi kepadanya. Dan saat itu si Tina bergegaslah berlari ke kamarnya, kemudian dengan menangis sekencang-kencangnya dan menangis separah-parahnya lah si Tina di kamarnya, seakan-akan menyesali dengan apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia lihat. Dan di sini si Tina berpikirlah bahwa perbuatan dari Bu Susi dan Pak Aris ini harus dihukum. Dan setelah si Tina ini menangis, dia keluar dari kamarnya dan melihatlah Bu Susi dan Pak Haris ini sedang menikmati tulang benulang yang telah dimasak. Dan seakan-akan Bu Susi dan Pak Haris ini seperti seorang kanibal. Tina yang melihat hal tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menelan ludahnya. Setelah malam berlalu, keanehan-keanehan yang memang sebelumnya itu belum pernah terjadi dan akhirnya terjadilah pada malam hari itu. Jadi sering terdengarlah di tengah-tengah malam itu, yang membuat Tina ini terbangun dari tidurnya itu adalah terdengar suara tangisan bayi yang memang betul-betul jelas didengar oleh si Tina. Jadi suara yang ditimbulkan dari bayi itu memang terdengar bukan dari satu bayi, namun di sini terdengar banyak suara bayi yang sedang menangis. Namun di dalam tidurnya si Tina ini pun sering sekali bermimpi melihat sosok bayi-bayi yang mengelilingi Bu Susi dan Pak Haris. Jadi apa yang dilihat dari mimpinya si Tina ini, melihat bayi-bayi itu dengan keadaan yang memang tidak wajar lah. Dengan anggota tubuh yang memang terpisah ataupun dengan anggota tubuh yang kurang. Jadi memang bayi yang dilihat dalam mimpinya si Tina ini memang sosok bayi yang memang anggota tubuhnya itu tidak lengkap. Dan akhirnya si Tina terbangunlah dari tidurnya itu dan terdengar suara azan subuh dan Tina bergegas untuk melakukan sholat subuh lah pada pagi hari itu. Setelah Tina selesai menjalankan sholat subuh dan si Tina kembalilah beraktivitas seperti biasanya. Dan di siang harinya Tina melihatlah Pak Haris ini memang kelihatan terburu-buru lah untuk pergi lagi lah keluar kota. Nah, yang aneh di sini dari sosok Pak Haris ini memang si Tina ini sama sekali tidak mengetahui pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Pak Haris itu di luar kota. Jadi di sini di tengah-tengah pekerjaannya ini tadi, Tina ini masih memikirkan lah tentang ucapan dari Bu Susi tadi yang mengancamnya akan melakukan sesuatu lah kepada Tina ini apabila Tina ini membocorkan rahasia dari keluarga Pak Haris dan Bu Susi ini dengan apa yang dia lihat dan apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian dari kejadian tersebut, hal itu membuat hubungan antara Bu Susi dan si Tina ini mulai ada jarak lah. Ibaratnya sudah tidak seperti biasa lagi lah, renggang. Dan setelah kejadian tersebut, banyak sekali tamu-tamu dari Bu Susi ini yang datang ke rumah.
Dan di sini kelihatan dari tamu-tamu yang datang ke rumah Bu Susi itu untuk bertemu Bu Susi memang seperti membeli sesuatu lah dari Bu Susi ini dengan nilai uang yang begitu banyak. Namun di sini yang diberikan Bu Susi kepada orang yang datang ke rumahnya itu hanya berbentuk kain yang dibungkus dengan sangat tebal. Jadi di sini memang tulang benulang yang dibawa oleh Pak Haris kepada Bu Susi itu memang dijual oleh Bu Susi itu dengan harga yang sangat mahal. Nah, di sini berpikirlah bahwa si Tina ini dalam hatinya berpikir bahwa memang benar dengan penampilan dari Bu Susi ini yang memang awet muda dan dengan harta yang mereka dapat. Di sini Tina telah mengetahui lah kejadiannya dan bagaimana dia mendapatkan hartanya dan bagaimana si Bu Susi ini mendapatkan awet muda dan kecantikannya. Jadi sejak hari itu memang boleh dikatakan dari kejiwaan dari si Tina ini mulai terganggu lah dengan hal-hal buruk yang sering dia dengar ataupun dengan kegelisahan hatinya dengan apa yang dia tahu dengan kehidupan sesungguhnya dari kehidupan majikannya seperti ini yang membuat ya boleh katakan depresi lah untuk si Tina ini. Belum lagi suara-suara tangis bayi itu yang selalu terdengar di telinga Tina ini setiap malam. Itu yang membuat si Tina ini ketakutan dan cemas dalam hatinya. Jadi di sini si Tina hanya bisa terdiam dan berdoa kepada Allah agar minta pertolongan untuk dirinya. Pada suatu pagi si Tina ini pergilah belanja ke pasar. Memang di sini perlengkapan ataupun persediaan makanan yang ada di rumah Bu Susi ini sudah mulai menipis lah. Yang memang mengharuskan si Tina ini untuk belanja ke pasar. Jadi di tengah perjalanan si Tina ini belanja ke pasar. Nah, di sini ketika si Tina ini sampai ke pasar, namun tanpa dia sadari bertemulah dengan salah seorang temannya yang di sini kita sebut namanya Mbak Lastri lah. Nah, jadi di sini sahabat-sahabat, si Mbak Lastri ini adalah orang pertama lah yang pernah kerja dengan Bu Susi, kemudian keluar, dan si Mbak Lastri inilah yang meminta si Tina untuk kerja di tempatnya Bu Susi dan Pak Haris. Jadi ketika si Tina ini bertemu dengan si Mbak Lastri ini, langsunglah si Tina ini memeluk Mbak Lastri ini dengan rasa ketakutan yang sampai membuat tubuhnya itu gemetaran dan menceritakanlah kepada Mbak Lastri bahwa aku tidak sanggup lagi Mbak untuk kerja di rumahnya Bu Susi dan Pak Haris. Dan di sini Mbak Lastri pun berulang kali mengucapkan minta maaf kepada si Tina. Maafkan aku ya Tin, selama ini aku tidak jujur kepada kamu tentang kehidupan Bu Susi dan Pak Haris. Di sini aku begitu menyesal dan aku meminta maaf kepada kamu. Kemudian si Mbak Lastri ini langsung memeluk si Tina dengan erat. Dan di sini Mbak Lastri menceritakanlah semua tentang bagaimana kehidupan dari Bu Susi dan Pak Haris itu sebenarnya kepada Tina. Jadi di sini Mbak Lastri menceritakanlah kepada Tina tentang latar belakang dari kehidupan dari Bu Susi dan Pak Haris itu sebelum mereka seperti sekarang ini. Nah, jadi sahabat-sahabat, di sini Mbak Lastri menceritakanlah latar belakang dari kehidupan Bu Susi dan Pak Haris itu sebelum menikah. Nah, di sini ternyata kehidupan Pak Haris dan Bu Susi ini sebelum menikah ini adalah orang, boleh dikatakan dulunya itu kehidupan mereka itu adalah orang susah lah. Nah, namun di sini mereka berpacaran, kemudian dari hubungan mereka ini sering melakukan hubungan di luar nikah lah, ya boleh katakan week lah. Nah, namun di sini apa yang mereka buat itu ternyata diketahui oleh warga. Kemudian warga ini beramai-ramai lah datang untuk mempergoki apa yang dilakukan oleh Pak Haris dan Bu Susi. Nah, kemudian Bu Susi dan Pak Haris ini diarak lah keliling kampung karena melakukan hal-hal, ya boleh katakan itu melanggar aturan lah di kampung itu. Kemudian diaraklah keliling kampung. Nah, kemudian Pak Haris dan Bu Susi ini dinikahkanlah secara paksa. Nah, setelah pernikahan tersebut, memang di sini Pak Haris dan
Bu Susi ini sebenarnya belum siap untuk menikah karena memang Pak Haris ini adalah salah seorang pengangguran dan Bu Susi ini memang tidak bekerja. Nah, namun dengan kejadian yang memalukan ini membuat mereka ini menikah secara paksa. Dan akhirnya mereka mengambillah kesimpulan untuk melakukan bunuh diri karena dengan malu dari orang-orang kampung dan memang tidak sanggup untuk menjalani hidup yang memang belum siap untuk mereka lakukan. Dan mereka berdua ini berniatlah untuk menggantung dirinya. Namun di sini, di saat mereka ingin melakukan bunuh diri tersebut, datanglah sosok orang tua ini yang memang sebelumnya itu pernah dilihat oleh si Tina ini adalah sosok dari dukun ini tersebut. Nah, kemudian sosok dukun itulah memberi solusi lah kepada mereka berdua, kepada Bu Susi dan Pak Haris untuk melakukanlah ritual. Seperti ritual lah, boleh katakan di sini adalah ritual. Ritual dari susuk tulang bayi. Nah, kemudian mereka berdua ini tertariklah dengan apa yang dibicarakan oleh si dukun ini tersebut. Jadi solusi yang diberikan oleh si dukun itu memang masuk akal lah oleh Bu Susi dan si Pak Haris ini. Kemudian mereka melakukanlah ritual tersebut. Ritual yang dilakukan oleh Bu Susi ini adalah ritual memasang susuk dari tulang benulang bayi. Nah, kemudian setelah Bu Susi ini memakai susuk tulang bayi ini, memang Bu Susi ini terlihatlah seperti apa yang dilihat oleh si Tina sekarang. Dengan penampilan yang memang begitu menarik dan memang membuat siapa saja yang melihat Bu Susi ini pasti berdecak kagum lah. Dengan apa yang terjadi dengan Bu Susi ini menjadi rekomendasi lah untuk orang-orang lain agar melakukan ritual yang sama dilakukan oleh Bu Susi ini. Nah, di sini memang ternyata tugas dari Pak Haris ini adalah untuk mengambil ataupun untuk mencari di mana makam bayi yang memang baru dimakamkan. Nah, ternyata apa yang dilakukan antara Bu Susi dan Pak Haris ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan. Jadi kekayaan yang didapat oleh Pak Haris dan Bu Susi ini adalah hasil dari menjual tulang benulang bayi yang telah dikubur. Dan kecantikan yang dimiliki oleh Bu Susi ini disebabkan oleh susuk dari tulang benulang bayi tersebut. Nah, singkat cerita, itulah yang diceritakan oleh Mbak Lastri ini kepada si Tina. Setelah Tina ini mengetahui cerita sesungguhnya dari Pak Haris dan Bu Susi ini, kemudian si Tina ini bergegaslah pulang ke rumah. Namun di sini, setelah si Tina ini sampai di rumah, tiba-tiba telepon yang ada di rumah itu berdering. Kemudian si Tina ini mengangkat telepon tersebut lah. Nah, namun di sini ada sesuatu yang aneh dari telepon yang masuk itu adalah mengabarkan bahwa si Pak Haris ini ditangkap oleh polisi dengan tuduhan mencuri makam bayi yang telah dikubur. Dan cerita itu sampailah ke telinganya Bu Susi. Dan kemudian Bu Susi ini berteriak histeris lah dengan kejadian apa yang menimpa dengan suaminya tersebut. Nah, kemudian sampailah pada malam harinya itu, ketika tengah malam itu tiba-tiba si Tina ini pingin keluar kamar untuk minum lah. Namun ada sesuatu yang aneh setelah si Tina ini keluar dari kamarnya, itu melihat pintu kamar dari Bu Susi ini terbuka dengan lebar. Nah, dengan rasa penasaran itu kemudian si Tina ini langsunglah menghampiri pintu kamar dari Bu Susi. Namun apa yang dilihat oleh si Tina pada malam hari itu adalah sesuatu yang membuat dia kaget dan terkejut ketika melihat Bu Susi ini telah mati bunuh diri dengan menggantung dirinya. Nah, di situ sontak si Tina ini langsung berteriak dan keluar dari rumah untuk memberitahukan ini kepada warga. Kemudian ramai-ramailah warga itu datang ke rumah Bu Susi dan melihat bahwa memang benar kejadiannya bahwa Bu Susi ini mati dengan bunuh diri. Nah, di sini si Tina memutuskanlah untuk meninggalkan rumah tersebut dan mencari pekerjaan lain lah, yang mungkin dalam hatinya berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Susi dan
Pak Haris telah mendapat karmanya lah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sahabat-sahabat, hanya inilah yang bisa saya sampaikan atau hanya inilah yang bisa saya bagikan untuk sahabat-sahabat semua. Ada salah kata atau penyampaian yang salah dari saya mohon maaf. Kehilafan yang selalu datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selalu ada misteri di sekitar kita.